Coba kita perhatikan, anak-anak muda sekarang itu beda dengan orang-orang tua. Orang-orang tua zaman dulu kan kompetitif gitu. Ya. Anak-anak muda sekarang kolaboratif. Bagaimana bekerja sama? Iya. Nah, itu semangat utamanya koperasi. Sejalan. Hanya memang perlu penyesuaian ketika kemudian ngomong startup, ya kan? Startup itu kan sebenarnya para pelaku-pelaku tengah, ya, para pelaku-pelaku tengah. Yang semula mereka turun ke bawah untuk membangun ekonomi real, turunnya langsung, mereka justru dibantu dengan koperasi. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Vanhar, dan Vanhar pengen ngajakin kamu ngobrol soal koperasi yang katanya itu kan soko guru ekonomi. Core-nya perekonomian gak cuma Indonesia tapi global itu dari koperasi. Tapi sayangnya ini generasi muda itu nggak mau. Generasi muda itu kalau kita ajakin ngomong soal koperasi, alah mending startup, kan banyak yang bilang kayak gitu. Nah, makanya kali ini Vanhar bakal ngobrol bareng sama Mas Muhammad Arbayanto, Ya. anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Apa kabar Mas Arbayanto? Alhamdulillah sehat, Mas Vanhar. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih Mas kalau soal koperasi? Kan katanya tulang punggung ekonomi juga nih. Ya. Zaman dulu itu koperasi itu pokoknya core ekonomi gitu kan. Ya. Sekarang kuno katanya Mas. Ya, Pripun ya. Mas? Ya, sebetulnya ide tentang koperasi itu sudah sangat lama ya, Mas Vanhar. Jadi dulu bahkan sebelum Indonesia merdeka, kita taunya itu kan koperasi, Bapak Koperasi Indonesia ini kan Betul. Bung Hatta. Bung Hatta, kan? betul. Tapi sebetulnya jauh sebelum Indonesia merdeka, gagasan bahkan praktik perkoperasian itu sudah ada. Dulu di Jawa Tengah, Purwokerto, yang kemudian koperasi yang didirikan oleh masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1895 kalau nggak salah, itu yang jadi cikal bakal BRI sekarang. Ya, Oh, itu BRI ya, awalnya dari koperasi. Cikal bakalnya dari sana. Wow. Karena bicara tentang simpan pinjam juga, Iya, kan iya, pada iya, saat iya, itu. iya. Nah, tetapi pasca kemerdekaan, kemudian masa pemerintahan Pak Harto, ya, kita mengenal ada banyak sekali dinamika perkembangan koperasi. Yang paling sampai sekarang masih ada itu kan KUD gitu ya. Ya, banyak di Malang kan ada ya, toh Mas? Betul. Koperasi susu kalau betul, saya nggak salah. Koperasi SAE, Ya. Koperasi SAE Pujon Indonesia. Nah, sebetulnya kalau bicara tentang koperasi dan UMKM, kaitannya biasanya dengan UMKM. Okay. Ya, karena itu kan pelembagaan institusi perekonomian rakyat sebetulnya koperasi. Dan di Jawa Timur koperasi itu menyumbang, koperasi dan UMKM ya, itu menyumbang 59,55% PDRB Jawa Timur. Wih, besar Jadi loh, Mas. koperasi dan UMKM itu menyumbang sampai 59,55% terhadap PDRB Jawa Timur. Wow. Jadi nilai tambah Iya. ekonomi di Jawa Timur itu digerakkan itu melalui sektor koperasi dan UMKM. Wih. Artinya sebetulnya unit-unit koperasi di Jawa Timur itu sangat banyak dan dia masuk ke hampir bermacam-macam, kalau tidak bisa dikatakan mayoritas aktivitas perekonomian rakyat di bawah. Tulang punggung beneran kalau kayak gini. Iya, karena kan memang koperasi menjangkau masyarakat kelas bawah kan. Oke. Itu yang kemudian sementara kan aktivitas perekonomian kita memang mayoritas secara umum masyarakat di bawah yang menggerakkan roda ekonomi Betul kita. sih, ekonomi mikronya di situ. Ya, tapi betul. sayangnya sering dibilang kuno loh Mas. Nah itu problemnya. Sebetulnya gini Mas, kalau kita perhatikan ya dinamika koperasi secara nasional ya. Koperasi ini kan ide tentang bagaimana rakyat, jadi wong-wong cilik itu bisa melakukan aktivitas perekonomian secara kolektif, bersama-sama, melembaga, tapi niscaya harus ada satu kata kunci yang seringkali dilupakan, keterlibatan. Okay. Jadi keterlibatan bagaimana mengelola koperasi itu dalam urusan produksi, dalam urusan manajemen, dan dalam urusan kontrol terutama. Okay. Nah, problem kita hari ini ketika koperasi didirikan, kemudian anggotanya dikumpulkan, terbentuk kepengurusan, seolah-olah koperasi itu hanya diurusi oleh pengurus itu saja, tanpa ada mekanisme kontrol. Iya. Akhirnya banyak koperasi-koperasi kita itu yang mati segan hidup tak mau, gitu ya. Kepepet ngono kan. gitu lah ya kan. Nah, iya. tetapi sebetulnya
banyak sudah aktivitas perkoperasian itu tetap berjalan. Cuma identik koperasi sekarang itu kan simpan pinjam. Nah, KSP itu lain ya. soal ya kan. Koperasi simpan pinjam. Betul. Simpan nggak pernah, pinjam terus. Terus itu kan banyak terjadi. Nah, akhirnya kayak kan gitu-gitu. kesan tentang koperasi itu kan negatif. Sementara hari ini kita menghadapi tantangan perekonomian yang semakin modern, semakin global, dengan terdigitalisasikan berbagai macam aktivitas perekonomian. Kita sekarang tidak pernah menduga, dulu ya, kita tidak pernah menduga ada orang berbisnis hotel tapi tidak pernah punya satu pintu kamar hotel pun. Oh iya benar, Ya kan? banyak kan online travel Ada, agent ya. ya. Iya, Ada iya. orang bisa berbisnis ojek sama mobil, tapi dia dapat keuntungan besar, tapi dia tidak pernah punya satu unit sepeda motor sekalipun. Betul Cuma dia itu. bisa bisnis ojek dan dapat keuntungan luar biasa Iya besar. juga ya, benar. Sekarang kan kita fenomena itu yang kita hadapi sekarang Iya. kan. Nah, sehingga koperasi dianggap semakin ketinggalan zaman. Iya. Padahal kalau kita lihat Mas Vanhar ya, bisnis-bisnis berskala besar itu padat modal, ya, menggunakan aplikasi, kemudian permodalan yang besar, tapi tidak membangun keterlibatan aktivitas ekonomi yang itu bisa membuat semua yang beraktivitas di satu sektor tertentu itu bisa terlibat tidak hanya dalam urusan produksi dan pelayanan jasanya, tapi dia juga bisa mengontrol manajemen, pengelolaan dan sebagainya. Itu hanya koperasi yang bisa melakukan itu. Oke. Sekarang siapa yang bisa menjamin ya, bahkan mungkin tidak ada ya, tukang-tukang ojek online itu bisa ngontrol manajemen pemilik aplikasinya. Nggak bisa. Tidak bisa. Berat Mas. Ya kan? Iya, nggak ketemu jalannya. Gimana Mas. caranya? Betul. Tapi dengan koperasi bisa sebetulnya. Nah, Cuma kan problemnya hari ini masyarakat kita tidak tahu tentang keunggulan-keunggulan koperasi. wow, ini kalau dari penjelasannya Mas Arbayanto berarti sebenarnya dia bukan konsep yang kuno. Bukan. Stigmanya aja nih kuno nih. Stigmanya saja kuno. Iya. Nah, kalau kayak gitu gimana Mas? Maksudnya kantor-kantor koperasi katakanlah kita sulap Iya. aja kayak kantor Google, gimana? Ya, sebetulnya gini, koperasi yang real, ya, ini semua koperasi real, Oke. gitu kan. Kalau kita datang ke desa, mungkin Mas Banhar pernah ke Malang ya. Ya. Banyak koperasi-koperasi itu yang melakukan pelayanan terhadap aktivitas ekonomi real. Ya. Oh ya? Ya di sektor pertanian, perkebunan, ya, kemudian peternakan itu sudah berjalan. Tetapi kan tidak kelihatan karena tidak pernah terekspos. Oh, Ya kan, tidak pernah terekspos. Iya. Nah, problemnya juga koperasi kita sekarang itu kan sistem operasional dan pengelolaannya memang ya harus diakui tidak bisa menutup mata kita kurang berbasis teknologi. Kira-kira Iya. PR-nya lumayan ya. Paling yang nganggo mesin ketik kan. Sekarang paling kok ada komputer, Iya. laptop begitu, tetapi tidak bisa mengoptimalkan dalam sistem manajemen yang itu berbasis IT misalnya. Oke. Bagaimana mengontrol kalau yang di sektor pertanian gitu ya. Sayur panen kentang panennya itu di bulan berapa, wortel di bulan berapa, kemudian masuk ke gudang itu kapan, Forecastingnya berarti ya. itu kemudian terdistribusi ke pasarnya itu kan harus betul-betul teralamatkan dengan jelas kemana gitu ya. Iya. Sehingga sistem kerjanya itu bisa terkelola secara berbasis teknologi, termasuk juga urusan misalnya kebutuhan tentang pupuknya, sistem informasi cuaca dan sebagainya, itu kalau bisa dikelola oleh koperasi, nilai manfaatnya bagi anggota ya, terutama misalnya anggota-anggota yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, itu akan terasa. Dan koperasi yang model seperti itu akan semakin banyak diminati terutama oleh anak-anak muda. Regenerasi dong kalau gitu kuncinya Mas. Ya pasti itu, karena sebetulnya kan kalau jadi problem kita itu Mas, kalau soal regenerasi Mas ya, ini saya punya datanya ini Wow, dari Dinas lengkap loh Koperasi ini, ya. luar biasa sampai punya Jadi, datanya nih. Iya, koperasi aktif di Jawa Timur itu, ini data dari Dinas Koperasi yang saya peroleh ketika rapat kerja kemarin ya. Jumlahnya itu 21.383. Wah.
Coba bayangkan. Banyak loh itu. Iya, kita ini punya 38 kabupaten kota, 666 kecamatan, 8.497 desa dan kelurahan. Wih, Mas. wih, 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 wih. 8.400 ya. Tapi koperasinya kita punya 21.383. Rata-rata satu desa punya 3. Duh, makanya Pak Iya ya. kan? Karena desa kelurahan kita di Jawa Timur itu 8.497 Yes, desa kelurahan betul, ya. betul. Tapi jumlah koperasi kita 21.383. Mm-mm. Yang RAT per Desember 2024 yang sudah menyelenggarakan RAT atau setidak-tidaknya sudah melaporkan kalau sudah RAT ke Ya. Dinas Koperasi itu dari 21.383 itu hanya 12.717 Loh, yang dari RAT. itu sisanya kemana? Nah, makanya artinya kan tidak ada aktivitas organisasi secara periodik, Ya. utamanya misalnya RAT begitu. Ini menunjukkan apa yang saya sampaikan tadi, keterlibatan anggota itu minim Oke. di kelembagaan koperasi. Artinya ketika anggota merasa sudah bergabung, oh ada KSP-nya, iso nyilih duit, ya sudah, Ya, dia ya, tidak ya. mengontrol lagi. Ini Oke. pengurusnya RAT atau tidak, itu sudah tidak lagi. Pokoknya bisa berpikiran pinjam gitu. duit ya. Ya. Oke, Artinya ini tantangan gitu. Satu sisi jumlah koperasi kita bayangkan Mas di Jawa Timur ini saja 21.383. Ya. Jumlah desanya saja loh kita desa Bener. kelurahan 8.497. Satu desa ada 3 koperasi berarti. Iya. Tapi yang benar-benar aktif sayangnya nggak banyak nih Empower. Betul, Nah, hanya 12 ribuan. Vander jadi lebih punya banyak pertanyaan buat Mas Arbayanto. Iya. Bahasan soal koperasi ini sangat menarik. Tapi kamu jangan kemana-mana ya Empower. Kamu stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat barengan sama Vander dan Mas Arbayanto. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Empower masih sama Vanhar, juga masih ada Mas Arbayanto di sini Ya. nih. Bahasan soal koperasi ini jadi menarik nih. Ternyata keterlibatan itu jadi salah satu hambatan Mas ya untuk. Ya, betul. Ya. Hambatan selain keterlibatan apakah itu cuma jadi faktor utama atau bagaimana Mas? Jadi keterlibatan itu kan kaitannya dengan keseluruhan anggota. Itu problem besar pertama. Problem besar kedua itu ya di level kepengurusan koperasi yang kita tahu ada beberapa persoalan yang selama ini menghambat perkembangan koperasi yang itu berkaitan dengan kepengurusan. Pertama ya bukan rahasia lagi ya, koperasi kita itu beberapa sebagian atau sejumlah ya koperasi kita itu dikelola secara tidak profesional oleh pengurus ya. Seringkali koperasi di desa terutama itu lebih identik dengan lo lagi Orangnya itu kon maneh kon Iya, maneh iya. sing ngurus ya kuwi Ah. ya gak ada perubahan sama sekali gitu kan. Yang kedua berkaitan dengan kompetensi. Kalau soal profesionalitas itu mengarah pada habitat kepengurusan gitu ya. Dia mengelola permodalan yang sedemikian besar itu tapi tidak profesional. Oke. Nah, selain tidak profesional, kita juga menemukan banyak pengurus koperasi itu yang dari sisi kompetensi itu tidak pas Oke. gitu. Kadang-kadang dia terjebak dengan aktivitas utama koperasi yang dia kelola, misalnya susu toh yang dikelola. Padahal kan ada turunannya. Betul, ada turunannya. banyak inovasi yang bisa dilakukan oleh pengurus koperasi itu untuk mengembangkan produksi dan unit-unit di dalam koperasi tersebut. Padahal peluangnya banyak gitu Ya, ya. Oke. artinya kita lihat sekarang itu ya kalau korporasi ya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh sektor swasta yang selama ini kita ketahui yang besar-besar itu yang bisa berkembang, mengembangkan, bahkan bisa melakukan ekstensifikasi. Jadi yang semula dia ngurus rokok, Ya. kemudian dia bisa ngurus properti, Wah. dia punya pom bensin, Ya. ya kan? Jadi akhirnya jadi konsorsium perusahaannya itu. Bisa koperasi seperti itu. Sangat mungkin. Wow. Sangat mungkin sekali gitu. Karena kan toh juga koperasi itu selain ngurusi core bisnis yang itu menjadi potensi lokal di setiap desa atau daerah tertentu,
dia juga bisa menangkap adanya peluang-peluang bisnis di tempat yang lain dan modal yang dimiliki itu kan juga berkembang. Catatannya kalau dia profesional juga ngurus core bisnis yang awal menjadi potensi dasar lahirnya koperasi tersebut ya. Kemudian mengembang permodalannya, dia masuk ke sektor-sektor yang lain, sektor pariwisata di daerah selatannya Jawa Timur ya. Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek. Ini kan sektor pariwisata bisa dikembangkan. Selama ini banyak sekali sektor pariwisata kita di daerah terutama wilayah selatan itu yang dikembangkan secara mandiri oleh kelompok-kelompok kecil. Ya kan? Nah, kalau itu bisa dikembangkan sebagai bagian dari kreativitas koperasi-koperasi setempat, itu akan lebih mungkin lagi untuk maju. Berarti itu adalah ciri koperasi modern harusnya. Salah satunya, dia tidak kering akan inovasi. Nah ya kan? Kalau yang contoh nyatanya sudah ada belum Mas koperasi yang seperti itu? Banyak. Yang kita tahu sekarang koperasi-koperasi yang sudah berjalan ya, itu melakukan ekstensifikasi. Sampean perhatikan beberapa koperasi kalau yang di Malang ya, misalnya koperasi susu. Apa melulu hanya ngurusi susu mereka? Mereka punya minimarket, mereka punya beberapa lini-lini bisnis yang berkaitan dengan ya kita lihat di beberapa tempat koperasi-koperasi susu itu bahkan saya pernah mendengar mereka juga mengembangkan tidak hanya di minimarket, juga punya saham di hotel, juga punya ya kan beberapa koperasi-koperasi ya yang kita tahu sekarang itu besar begitu. Kalau di Malang itu kan ada koperasi KUD Sae Pujon, ada koperasi apa namanya di Batu juga koperasi susu. Kemudian di mana di daerah selatan sana Mas, di daerah Sendang Biru itu ada koperasi kemarin itu Minak Jaya. Kebetulan saya ngobrol dengan beberapa pengurusnya. Tahun 2022 itu ikan ya yang dikelola oleh Minak Jaya di daerah Sendang Biru itu 2022 mereka bisa store retribusi sampai 5M ke daerah. Wow. Coba bayangkan. Itu besar loh Mas. Sangat besar. Iya. Gitu kan? Sangat besar. Artinya kalau kemudian itu bisa dikembangkan ya hasil yang diperoleh melalui aktivitas usaha yang dilakukan oleh koperasi begitu, maka dia bisa melakukan ekstensifikasi, melebar. Ya kan? Itu ciri koperasi modern. Ya, itu salah bisa satu melebar. ciri modern. Dia dikerjakan secara profesional, kompetensi pengurusnya tinggi, profesional itu termasuk dibangun dengan attitude yang bagus gitu ya. Percuma karena kalau tanpa attitude. Kemudian dia punya inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan usaha, unit-unit usaha perekonomian koperasinya. Enggak ngomong hanya sekedar KSP ya. Gitu kan? Iya, karena koperasi lebih dari itu. Iya. Bicara soal koperasi modern ini jadi menarik karena kan kebetulan ada ide dari pemerintah pusat nih Mas Arpayanto. Koperasi Merah Putih. Bisa nggak itu akhirnya jadi koperasi modern? Kan sinergi juga sama pemerintah provinsi kan pasti. Betul. Kalau saya optimis ya, apa yang digagas oleh presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu bisa sukses. Meskipun banyak terutama para pelaku-pelaku perkoperasian nasional kita banyak melihat dari satu perspektif bahwa koperasi itu harusnya keterlibatan secara sukarela, bottom up begitu ya. Tapi memang kalau yang digagas oleh Bapak Presiden kita itu kesannya top down gitu. Mungkin mengawalinya iya. Tetapi saya optimis kalau kemudian political will yang dibangun untuk menyehatkan dan mengembangkan dunia perekonomian rakyat, melembagakan perekonomian rakyat itu dengan pendekatan koperasi. Kenapa? Karena begini Mas, lebih dari 70% ya, aktivitas perekonomian rakyat kita hari ini itu di sektor informal. Jadi memang itu sebenarnya gagasan brilian ya. Nah, bagaimana tantangan kita untuk memberdayakan perekonomian rakyat yang sebagian besar itu bergerak di sektor informal itu adalah bagaimana mereka bisa dikolektifkan, bisa dilembagakan secara komunal sehingga berbagai macam intervensi kebijakan perekonomian rakyat, perekonomian pemerintah untuk rakyat ya, itu bisa menjangkau. Rakyat pun juga bisa mengakses
aspek produksi, Mhm. aspek pasar dan aspek permodalan itu bisa terpertanggungjawabkan dengan baik ketika kemudian ekonomi informal rakyat itu dilembagakan menjadi pendekatan koperasi itu. Oke, karena kalau itu tidak dilakukan ya akan percuma. Iya. Akan betul. sia-sia juga, semua ide besarnya, ide bagusnya akan muspro kalau kata orang Jawa kan. Betul. Sekarang Iya, Mas ya, pendekatan misalnya satu isu saja soal permodalan ya. Permodalan kalau yang bawa itu anggota dewan, artinya pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan pendekatan fiskal, istilah kerennya kerennya kayak gitu. ngono lah, Iya, ngono iya, kan. iya, 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 iya. Intine anggota dewan nggawa modal tinggi rakyat. Iya, gitu betul. ya. Saya yakin ketika dibawa, kalau anggota dewan bawa permodalan untuk rakyat, misalnya modal bergulir apa Iya. segala macam, itu pasti akan jadi kredit tanpa angsuran, Kredit tanpa cicilan. Kredit tanpa Karena angsuran. dipandang Iya, iki iya, politisi nggawa modal, Iya, iya. berarti iki nyumbang, ngono kan. Nah, iya, Nah, iya, iya. tapi kalau dengan koperasi, permodalan itu bisa dikelola dengan baik, ya. Kemudian dikerjakan secara profesional, terkontrol karena orang lokal juga yang mengurusnya, sehingga akses terhadap program pemerintah pada satu isu untuk sektor UMKM, permodalan misalnya, itu bisa diselesaikan dengan wadah lembaga Oke. koperasi. Karena merekanya sudah paham. Betul. Oke. Itu yang saya punya pikiran, ini Pak Prabowo luar biasa dengan ide tentang koperasi merah putih. Oke. Dan banyak hal yang bisa dilakukan. Sekarang kemarin saya baru ngobrol diskusi buat kegiatan bersama beberapa kepala desa dan calon pengurus koperasi merah putih di Singosari. Banyak pertanyaan yang berkaitan mau ngerjakan apa kita dengan koperasi merah putih. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang bagus sekali untuk kemudian kita memberikan pemahaman. Koperasi merah putih itu pertama melembagakan ekonomi informal yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, sehingga pemerintah bisa masuk memberikan program-program yang mengintervensi kebutuhan-kebutuhan yang itu tidak bisa diakses oleh masyarakat sekarang. Kalau tanya apa yang dikerjakan oleh koperasi merah putih nanti di desanya, berarti semua aktivitas perekonomian rakyat di desa itulah yang akan dikelola. Iya. Dilembagakan, dikolektifkan, butuh pupuk itu melalui koperasi, butuh permodalan melalui koperasi, Iya. butuh pasar, koperasi yang bergerak untuk mencari pasar dibantu oleh pemerintah untuk membentukkan pasar. Rantai tengahnya jadi hilang. Langsung Pasokannya langsung direct berarti kan. betul. Ini jadi menarik Itu. sih. Saya sebenarnya penasaran juga ketika koperasi merah putih dicanangkan jadi koperasi modern. Ya. Yang otomatis pondasinya kan yang bangun harus pemerintah provinsi. Betul. Sudah atau belum? Tapi jangan dijawab sekarang, Oke, Mas Arbayanto. oke, Kamu oke, jangan oke. kemana-mana yang Power. Stay Ya. terus di episode kali ini di podcast Suara Rakyat, kita bahas soal koperasi barengan sama Vandar dan juga Mas Arbayanto. Oke. Balik lagi sama Vandar Empower, masih sama Mas Arbayanto juga di podcast Suara Rakyat. Tadi terakhir pertanyaan Vandar seperti ini, Mas Arbayanto. Ya. Ketika koperasi merah putih dicanangkan sebagai koperasi modern, Ya. pondasinya yang pertama harus ngawali kan pasti harus bottoms up kan. Ya, ya. Paling tidak pemerintah provinsi harus terlibat. Sudah belum, Mas? Sampai saat ini kami juga masih menunggu format baku tentang koperasi merah putih, termasuk juga pada bagian apanya pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota dan provinsi, Iya. ikut ambil bagian untuk mempersiapkan program koperasi merah putih. Yang saya tahu saat ini, kemarin kebetulan di acara itu saya kan ngundang dari Dinas Koperasi Kabupaten Malang ya. Sampai saat ini teman-teman di Dinas Koperasi Kabupaten Malang, saya yakin juga di daerah-daerah yang lain juga begitu, mereka sedang men-set up ya, mempersiapkan kelembagaan koperasi merah putih itu secara formil dan administratifnya. Oh, oke. Jadi badan hukumnya semua sekarang sedang dipersiapkan, termasuk juga berbagai macam dinamika yang terjadi di setiap desa. Bagaimana mempersiapkan keanggotaan gitu ya. Hal-hal yang sifatnya administratif sedang dikerjakan oleh teman-teman di kabupaten kota. Nah, kalau berkaitan dengan dinas koperasi di tingkat provinsi, tentu kami, kalau saya ya di Komisi B banyak bicara tentang bagaimana memfasilitasi pada aspek terutama Mas. Kita itu Mas, hampir semua sektor
UMKM kita, IKM, UMKM, termasuk juga sektor pertanian, itu problem utamanya itu pasar. Banyak produk UMKM kita itu yang sudah diproduksi dalam jumlah yang besar, tetapi pasarnya tidak siap. Aduh, Belum ada. sayang banget. Nah, sudah ada diberikan gitu ya. Saya kemarin ngobrol dengan Kepala Dinas Industri dan Perdagangan gitu. Sudah ada bahkan basisnya ekspor. Tapi ternyata karena sektor UMKM kita itu terkendala pada problem kontinuitas. Sampean sudah produksi barang, katakanlah sampean wong Pelaku, desa, ya, betul. kan, terus bakul Sayur lah, Mas. bukan. Kalau UMKM itu misalnya handicraft Oh, gitu ya. handicraft, Ya, oke. handicraft apa segala macam, sampean produksi, sampean ngeluh, Pak, golekno pasar, Pak, ekspor ngono kan. Kemudian kita bukakan. Aha. Ada misi dagang misalnya ke Jepang, ke Korea begitu. Sudah dibuka, sudah ada kontrak ya, kontraknya katakanlah 6 bulan ngono kan. Ternyata problemnya di desa itu, Mas, banyak variabel yang membuat usaha itu kadang-kadang tersendat, terhenti Aha. ya, atau minimal terinterupsi. Loh, Misalnya permodalan, alah, iya betul juga. bahan baku yang tiba-tiba tidak tersedia. Pelaku usaha wong desa nggak iso memisahkan antara duite pawon omahe karo duite usahane. Nomor 3 banyak Nyampur, terjadi, betul. tiba-tiba ada kejadian besar yang berkaitan dengan misalnya ya maaf ngomong anaknya kecelakaan, Iya. tiba-tiba sakit masuk rumah sakit karena demam berdarah dan sebagainya, terhenti. Padahal kalau sudah pasarnya itu pasar besar, Mas, apalagi kontinuitas itu jadi persoalan penting. Betul. Nah, bagaimana mampu mempersiapkan koperasi ya, khususnya kaitannya dengan dinas koperasi di tingkat provinsi. Mempersiapkan pasar itu bukan hanya sekedar golek nonggen gua barange, Tidak cuma tapi itu. juga memastikan ini kontinu, Oh, oke. gitu ya. Nah, ini yang harus bekerja antara dinas koperasi dan UMKM di provinsi dengan dinas koperasi UMKM di kabupaten kota. Nah, Koperasi Merah Putih itu kita desain kalau dari aktivitas produksinya termasuk pelembagaannya itu tantangannya lebih pada aspek keterlibatan dan kompetensi pengurus serta anggota di bawah. Tapi untuk mengembangkannya ini berkaitan juga dengan intervensi kebijakan pemerintah dan Oke. afirmasi. Kebijakan afirmasi itu adalah bagaimana pemerintah itu melihat pada satu aspek tidak bisa sektor UMKM terutama kalau yang mau digarap oleh Koperasi Merah Putih nanti kan lebih banyak sektor informal, sektor UMKM ya kan. Tapi bagaimana kemudian kita mencarikan berbagai alternatif untuk memahami bahwa ini tidak bisa disamakan dengan usaha-usaha yang dikerjakan oleh sektor swasta yang profesionalitasnya tinggi, kontinuitasnya itu bisa misalnya Oke, begitu. ini jadi Artinya menarik. kebijakan afirmasi itu kan di situ gitu loh, memastikan itu. Nah, ke depan tantangannya di situ, Mas. Karena kalau kita bicara soal visi koperasi modern dan Ya, integritas ke Koperasi Merah Putih itu adalah visi dari Mas Arbayanto. ya. Terus persaingannya gimana, Mas? Karena kalau kita bicara soal koperasi, Hmm. koperasi modern misalkan, Hmm. dia pasti akan at some point bersinggungan entah sama startup lokal, Ya, entah ya. sama bisnis-bisnis yang sudah settled. Nah, gimana tuh, Mas? Ya. Jadi sebenarnya gini, Mas, kalau modern itu tidak hanya diidentifikasi karena perlengkapannya, gitu ya, tapi juga cara kerjanya, kan cara kerja termasuk pengelolaan dan manajemen. Ya. Kalau koperasi kita itu bisa dikerjakan dengan kompetensi dan profesionalitas pengurus yang baik, Mhm. apalagi ditambah dengan hard tool atau perlengkapan teknologi yang memadai dan bisa dikatakan modern begitu dengan teknologi tinggi berbasis IT apa segala macam gitu ya. Lo startup itu pasti kalah ngelawan koperasi karena koperasi dia yang ada di sektor real. Oke. Startup itu kan permain tengah. Mereka yang terpotong berarti. Iya. Wah, oke, Pasti oke. itu. Kalau koperasi ini dikerjakan dengan baik, profesional, kompetensinya tinggi, kemudian partisipasi dan keterlibatan para anggota juga tinggi, didesain dengan tantangan pertama itu membangun SDM-nya dulu kan. Itu yang menurut saya tugas utama pemerintah untuk membuat Koperasi Merah Putih ke depan itu
menjadi lebih modern, tantangannya itu membangun SDM dan keterlibatan partisipasi warga. Bangun pondasinya ya. Pondasinya. Oke. Kalau ini sudah oke, hampir bisa dipastikan semua unit-unit usaha ekonomi yang selama ini berjalan dalam kondisi status quo saat ini itu bisa banyak yang harus menyesuaikan diri, bukan tumbang. Oke. Menjadi partner dan mitra strategis koperasi. Karena kalau enggak menjadikan partner dan mitra strategis koperasi, mereka hilang. Karena sektor real itu koperasi. Mereka yang langsung mengelola petani, peternak, pengusaha handicraft, ya kan, pengusaha kelapa, itu koperasi semua kalau itu terus berjalan, koperasi Merah Putih Mas ya. Terus mereka usaha apa? Ya juga sih. Ya kan? Tapi mereka kan pasti terganggu loh Mas. Maksudnya Betul. ketika koperasi modern ini menjadi lebih kuat, Betul. barang-barang yang sudah settled ini, loh ini apa gitu kan. Ketika mereka loh ini apa kan kita nggak bisa baca responnya. Gimana kalau nanti malah mereka menyerang, entah dengan cara apa? Mereka hanya merubah saja pola menurut saya. Oke. Jadi mitra mereka yang selama ini mereka bangun, misalnya kalau yang bergerak di sektor ekonomi real, mereka langsung berhubungan dengan para peternak. Ini kalau yang ini tadi ya, petani dan sebagainya, mereka membangun mitranya dengan koperasi. Ya, mereka membangun mitra dengan koperasi. Banyak Mas ya sekarang itu yang saya baru dalami ya, beberapa pengusaha yang bergerak di sektor swasta, utamanya yang itu komoditas hasil pertanian dan perkebunan, mereka membangun kemitraan dengan petani melalui koperasi. Beberapa sektor swasta ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di makanan yang basisnya katakanlah hasil-hasil produksi pertanian, itu mitranya itu mereka akan membangun mitra dengan koperasi, karena koperasi yang anggotanya itu para petani. Tapi kan harus diproteksi juga Mas. Iya. Nah, proteksi ini sudah ada belum dari pemerintah? Sampai hari ini undang-undang perkoperasian kita itu kan masih Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Ya, waktunya ada kayaknya Mas. Ya. Kemarin sempat ada lahir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, tetapi kemudian dibatalkan oleh MK secara keseluruhan. Karena Undang-Undang 17 tahun 2012 dipandang secara garis besar Mas ya, ini kesimpulannya dipandang oleh MK tidak sesuai dan tidak sejalan dengan semangat perkoperasian. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 itu memungkinkan koperasi itu dikelola oleh kelompok profesional yang itu bukan anggota. Gitu ya. Jadi misalnya koperasi petani tebu gitu. Nah, yang mereka juga punya basis KSP misalnya. Tiba-tiba pengurusnya itu yang jadi CEO bank apa gitu, bekasnya itu bisa waktu itu jadi pengelola di koperasi itu. Dan itu dianggap bertentangan dengan prinsip koperasi. Kalau dirikan koperasi, chief executive officer-nya, pengurusnya itu ya harus dari anggota, dipilih melalui mekanisme RAT. Namanya bukan direktur, tapi ketua, kira-kira begitu kan? Betul, ketua koperasi kan akhirnya. Ketua koperasi, kira-kira begitu. Nah, Undang-Undang 17 tahun 2012 itu kemudian dibatalkan oleh MK. Kembali lagi kita ke Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Sehingga kembali lagi pada pertanyaan sampean, terus bagaimana regulasinya kita harus itu yang paling penting itu regulasi. Nomor satu kalau regulasi, bicara betul. tentang ini ya proteksi ya, proteksi itu pertama itu di Undang-Undang Perkoperasian. Banyak hal perkembangan dunia ekonomi itu semakin ya istilahnya itu gerbong kereta cepat ekonomi ultramodern itu ngebut banget gitu ya. Ngono moro-moro ada ya Traveloka, ada Gojek, ada Grab, ada apa segala macam. Tapi undang-undang koperasinya masih tahun 92. Regulasinya harus diperbarui. Ya. Itu nomor satu, jelas tuh ya Mas ya. Nomor satu. Regulasi. Lalu generasi mudanya gimana? Ketika koperasi maunya nih bisa bersaing dengan startup lokal, anak-anak startup ini loh yang generasi muda kan juga harus gimana nih Mas Arbayanto terakhir untuk anak-anak generasi muda, koperasi modern kalau buat Vanhar ya, kalau pengurusnya tidak dalam tanda petik modern, percuma loh Mas. Pripun? Gini Mas, pertama kita itu menghadapi tantangan yang luar biasa karena hari ini kita sudah berada di awal
dari apa yang disebut dengan bonus demografi. Anak-anak muda kita itu jumlahnya jauh lebih banyak dari orang tua dan anak-anak kecil. Sekarang itu ya, puncaknya kita di 2045. Sehingga memang seluruh aktivitas perekonomian kita ke depan itu meniscayakan keterlibatan anak-anak muda. Kalau bicara tentang koperasi dan korelasinya dengan anak-anak muda, Mas, sekarang itu satu ciri utama dari anak-anak muda kita itu adalah kolaborasi dan partisipasi. Semangatnya koperasi loh Ya, itu sebenarnya sangat identik Iya. dengan sistem kerja perekonomian berbasis koperasi. Betul. Dibandingkan dengan sistem kerja perekonomian yang berbasis korporasi. Nah, Ya kan? Sangat personal, sangat swasta, memang kompetitif, tetapi ego antar unit ekonominya menjadi tinggi. Tapi kalau koperasi itu kolaborasi dan partisipasi. Jadi sekarang itu kita coba di generasi sampean saja, Mas ya. Di generasi saya pun juga hampir sama gitu ya. Kita hampir satu generasi. Karena usia kita paling cuma berapa tahun beda kan? setahun paling, bedanya, Mas. iya kan. Betul. Saya yang terlihat muda apa sama yang terlihat tua? Kayaknya yang nomor 2 sih. Kayaknya yang nomor 2 sih. Iya. Nah, iya. balik lagi, Mas ya. Ah. Coba kita perhatikan, anak-anak muda sekarang itu beda dengan orang-orang tua. Orang-orang tua zaman dulu kan kompetitif gitu. Ya. Anak-anak muda sekarang kolaboratif. Bagaimana bekerja sama? Iya. Nah, itu semangat utamanya koperasi. Sejalan. Hanya memang perlu penyesuaian ketika kemudian ngomong startup, ya kan? Startup itu kan sebenarnya para pelaku-pelaku tengah, ya, para pelaku-pelaku tengah. Yang semula mereka turun ke bawah untuk membangun ekonomi real, turunnya langsung, mereka justru dibantu dengan koperasi. Nah, jadi jangan anti dong. Iya, nggak boleh anti. Masuklah ke dalam. Betul, Iya, dia iya, menjadi bagian dari sistem ekonomi itu. Oke, jadi kayak gitu loh Empower. Ini buat generasi muda ya. Kalau kita bicara soal koperasi sudah dijelaskan sama Mas Arbayanto. Nggak boleh, kamu tuh nggak boleh anti karena semangatnya lo sama, punya visi misi sama, kolaborasi, betul. sama partisipasi sama. Betul. Tinggal gimana sudut pandang kita ngelihat koperasi itu bukan sebagai artefak ya, dia bukan prasasti peninggalan sejarah, bukan, tapi itu masa depan untuk ekonomi. Ya. Nah, kalau kamu punya pertanyaan soal koperasi, kamu pengen diskusi soal koperasi lebih lanjut, kamu tulislah di kolom komentar. Kamu tulis di situ, nanti akan Vander sampaikan ke Mas Arbayanto, kita diskusi lagi ya Mas ya. Siap. Pertanyaan-pertanyaan kamu tidak akan terbuang sia-sia. Jangan lupa juga di-share. Kenapa? Supaya makin banyak generasi muda yang paham soal koperasi. Banyak generasi muda yang tidak lagi punya stigma kurang oke soal koperasi. Kamu juga wajib buat like sama subscribe karena episode-episode Suara Rakyat selanjutnya bakal lebih seru lagi. Terima kasih anyway Mas Arbayanto. Insight-nya luar biasa. Kalau soal koperasi itu ternyata tidak sekuno itu. Koperasi itu nggak kuno plus. Koperasi itu justru malah semangatnya sama kayak kamu. Thank you banget Mas Arbayanto. Anyway Empower, sekali lagi jangan lupa di-share, di-like, sama di-subscribe. Vander pamit, Mas Arbayanto juga pamit. Kita ketemu lagi di episode Suara Rakyat berikutnya. Bye-bye.